jadi wayang yang didalangi oleh orang. Jangan suka latah dan ikut-ikutan oleh gerakan-gerakan yang tidak punya manfaat konkret untuk Riau. Apa kepentingan Riau? Apa yang didapat oleh orang Riau kalau ikut kami? Kecuali hanya memecah kehidupan masyarakat yang ada di Riau. Apa yang mampu dilakukan oleh kami terhadap kebutuhan Riau? Nggak ada. Kalau ada kepentingan Riau terhambat oleh pemerintah pusat, kasih tahu saya akan perang dengan pemerintah pusat untuk membelanya, untuk memperjuangkan, ya, bersama kawan-kawan lembaga adat dan sebagainya. Tetapi ini kan tidak, kita coba lihat, ya, tahun ini nggak ada sama sekali satu titik asap pun nggak ada, satu asap pun nggak ada. Berapa kali Presiden Jokowi ke sini untuk menghentikan asap, itu konsennya dari beliau. Di Sumatera ini, selain Aceh, Riau ini sudah bisa tolnya dimanfaatkan. Ya. Ini ada tol lagi yang akan menyambung sampai ke Bagan Batu. Nanti ada lagi tol dari Jambi ke Rengat dan sebagainya. Jadi kita tidak punya manfaat untuk ikut kami. Dan kami ini siapa? Gerakan apa? Ini gerakan politik yang mendistorsi moral. Gerakan politik yang memperkosa kata-kata moral. Sebenarnya ini gerakan politik yang ingin merampas kekuasaan presiden hari ini. Tapi dia memprovokasi rakyat. Dia menstimulasi perasaan rakyat supaya apa? Melakukan kejahatan-kejahatan terhadap negara. Nah, saya tanya, saya ingin ingatkan, tolong buktikan pemberontak yang bisa menang lawan negara di Republik ini. Belum ada sejarah. Katakanlah kita lihat pemberontakan tahun 48 PKI Madiun, tumbang. 458 PRRI Semesta, tumbang. DDI, tumbang. PKI 65, tumbang. Malari segala macam, tumbang. Nggak ada sejarah pemberontakan di Indonesia menang. Itu besok Sunarko, Jenderal Sunarko dipanggil tuh sebagai tersangka di Mabes Polri. Jadi saya bilang, untuk apa merugikan diri orang Riau? Untuk apa menghancurkan diri sendiri? Kecuali ada kepentingan kita yang ingin kita perjuangkan, jangan melalui kami. Apa kami bisa menjuangkan Riau? Saya puluhan tahun berjuang untuk Riau ini. Nggak ada itu orang kami itu yang bisa perjuangan Riau. Kita masa ingin mendukung birahi kekuasaan, keinginan dia untuk berebut kekuasaan. Ini orang-orang yang sangat ambisius yang ingin mendapatkan kekuasaan secara enak tapi dengan mengorbankan rakyat. Kalau dia ingin mendapatkan kekuasaan, bangun infrastruktur politik, bikin partai politik atau masuk partai politik dan berkompetisi dalam pemilihan presiden, atau kuasai DPR yang bisa merubah negeri ini, negara ini. DPR mau jadikan apa negara ini? Bikin produk undang-undang. DPR lah. Ketika DPR membuat undang-undang lalu disahkannya, itu konsekuensi dari sebuah negara demokrasi. Apakah undang-undang itu punya manfaat atau tidak bagi rakyat? Itulah konsekuensi. Tetapi konstitusi kita memberi ruang untuk menguji undang-undang itu melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi perangkat sistem negara ini sudah lengkap agar rakyat tetap tidak terzolimi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan, Riau ini tidak punya keinginan dan kepentingan politik kekuasaan. Politik Riau ini adalah politik kesejahteraan. Riau hanya ingin mendapat kesejahteraan dan ingin ada keadilan terhadap Riau dalam ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Itu kepentingan Riau. Kepentingan Riau untuk meraih atau merampas kekuasaan, politik kekuasaan, nggak dikenal di sini. Orang Melayu sudah jadi gubernur. Sekarang Danram orang Melayu, orang Riau. Kita sudah puas dengan sistem yang ada hari ini, tapi kita ingin memperbaiki kesejahteraan rakyat Riau ini. Kita harus terlibat dalam diskursus nasional. Tidak ada orang Riau dari 10 pengambil diskursus nasional, satu pun orang Riau tidak ada.